dalam memandang ekonomi. Monggo Prof Munawar. Kami berbicara di forum yang bergengsi ini, dan saya akan berbicara kalau sebelum-sebelumnya. Yang pertama Prof. Aris Junaidi bicara policy, ya, policy di bidang pendidikan. Kemudian Prof. Ari Kunchoro bicara tentang relevansi asepsi dengan dunia di sekitar kita. Saya akan bicara lebih ke pendidikan ekonomi, terutama berkaitan dengan materi ekonomi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya membuat judul keragaman cara dalam memandang ekonomi. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu, ketika kita belajar di Fakultas Ekonomi, yang kita pelajari itu sebenarnya hanya satu jenis ilmu ekonomi yang disebut dengan ekonomi konvensional atau neoklasik. Padahal di luar itu tuh ada banyak ekonomi, pengetahuan ekonomi. Misalnya ada ekonomi berbasis agama. Ya. Kalau yang sekarang ini hampir ada di perguruan tinggi, di PTN Fakultas Ilmu, itu ekonomi Islam. Nah terus ini gimana? Ya? Nah karena kami waktu membimbing mahasiswa ekonomi Islam S1, itu membuat judul saya bingung Pak. Judulnya apa? Pengaruh ketakwaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pak bingung aku. Ya. Loh ini apa ini? Ini ekonomi Islam. Kan ada data Islamnya. Waduh, ya kan? Nah, ini kan dua hal yang berbeda mau dijadikan satu. Itu yang umum, Pak. Kita nggak paham itu. Apa itu? Seolah-olah ekonomi Islam itu ya ekonomi konvensional dikasih tambahan ekonomi Islam bungkus. Padahal isinya beda. Filosofinya beda. Mengapa filosofinya beda, hasilnya juga beda. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian juga Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada penerima Nobel, Profesor Thales. Itu behavioral economic. Itu ekonomi apa? Ya, orang nggak tahu itu ekonomi apa. Kita kok tidak pernah diajari di kampus. Ya kan? Nah, sebelumnya juga ada not dan segala macam dapat ekonomi kelembagaan, tapi sekarang sudah agak tahu, oh ya ekonomi kelembagaan. Untuk Pak Erani, jadi agak tercerahkan. Nah sekarang ada ekonomi itu gimana terus? Terus nanti Fakultas Ekonomi kalau hanya bicara satu pemikiran ekonomi itu terus piye? Berkaitan dengan Nobel bidang ini. Saya tanya ke Bapak Ibu, Bapak pernah dengar nggak ada ekonomi feminisme? Itu ekonomi apa mana? Ya. Ini ada Pak. Jadi kalau Bapak membaca nanti ada ekonomi feminisme. Itu apa Pak? Nggak ngerti itu apa seperti itu. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu ternyata fakta ekonominya satu, tapi menghasilkan beberapa pengetahuan. Kenapa? Karena cara pandangnya yang berbeda. Itu saya membuat judul seperti itu Bapak. Ya, nah ini semoga nanti bisa kita tercerahkan. Ya mohon maaf, seolah saya lebih tahu enggak sebenarnya ya. Saya juga bingung juga ini baca ini ya. Nah, cuma paling tidak kita tahu, ekonomi itu akeh macam-macam. Kita baru belajar ini, belum belajar yang itu Bapak Ibu sekalian, tujuan kita seperti itu ya. Kita sharing nanti begitu ya. Nah terus, sekarang gini Bapak Ibu. Terus Mas. PowerPoint, ayun yang bergerak. Nah, ya.
Nah, ketika ekonom mengamati fakta ekonomi itu untuk apa? Ya sebenarnya pertama, itu adalah menemukan dan mendefinisikan realita ekonomi yang akan diselidiki. Misalnya saya melihat inflasi, kalau saya menebak. Ya, kalau Prof. Chandra misalnya orang publik, misalnya DAU. Ya, kemudian kalau Mas Zainuri kebahagiaan ekonomi, ya kan? Kebahagiaan, kesejahteraan ekonomi. Iku apa? Mananya apa ya? Atributnya apa ya? Nah, pertama kita melihat fakta ekonomi itu mendefinisikan faktanya apa, atributnya apa. Setelah itu kita ingin paham apa pengetahuan yang diambil dari sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi kalau pengetahuan itu kita sebagai dosen, ya berarti apa yang kita ajarkan di kelas yang namanya teori ekonomi. Ada teori kemiskinan, ada teori inflasi, ada teori dan segala macam. Jadi kita melihat fakta. Ya. Nah, ya. Jadi kalau begitu, teori itu tergantung dari kita mendefinisikan fakta ekonomi seperti apa, terus kemudian kita menarik pengetahuan dari fakta itu, jadilah teori. Oleh karena itu, dengan demikian, teori ekonomi itu diturunkan dari fakta. Makanya ketika fakta kemiskinan, ya kalau BPS miskin itu apa? Miskin itu kalau pengeluarannya di bawah garis kemiskinan, ya kan? Tapi kalau BKKBN, miskin itu apa? Miskinku macam-macam definisinya lebih luas, ya. Kalau agama, miskin itu apa? Jaringan agama, miskin itu uang geragas, betul kan? Dan nanti definisi kemiskinan yang beda-beda akan menghasilkan teori yang berbeda. Ya, oke, itu Bapak Ibu sekalian. Terus Mas. Nah, jadi teori, oke, ini saya sharing Bapak Ibu ya sebelum bicara lebih lanjut. Kita ini sering bingung ya, jadi pembimbing itu kadang-kadang bingung. Ya, misalnya judul skripsinya pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Saya tanya, itu teori apa yang cocok? Ya, teori apa? Kadang-kadang mahasiswa nulis teori pendapatan GDP ialah faktor yang mengalir ialah loh. Sampai mau bicara apa sih judulnya? Judulnya pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Tapi yang dijelaskan teori pendapatan. Padahal secara tradisi ekonomi kita punya tradisi, Pak. Ya, teori ekonomi dan bentuknya di fakultas ekonomi di bidang ekonomi konvensional, saya katakan ekonomi konvensional itu khas, Pak. Bentuk teori ekonomi itu berupa pernyataan sebab akibat atau aksi dan reaksi. Ya, ada sebab, ada akibat, ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Contohnya Pak, teori permintaan. Bunyinya teori gimana? Terus apa kabeh kan? Jika harga naik, maka jumlah yang diminta turun dan begitu sebaliknya. Sebabnya apa? Sebabnya adalah harga. Yang jadi akibat apa? Jumlah yang diminta. Ya. Terus kemudian teori konsumsi itu menjelaskan pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Jika pendapatan naik atau turun, konsumsi akan naik atau turun. Yang jadi sebab apa? Pendapatan akibatnya konsumsi. Ini penting Pak, mana yang disebab, mana yang jadi akibat. Karena ini akan menentukan nama teorinya. Nah, nama teori di tradisi ekonomi Bapak Ibu, itu nama teorinya mengikuti nama variabel yang dipengaruhi Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya teori konsumsi, jelas itu sebab akibat, berarti nanti namanya konsumsi menjadi variabel yang dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi kalau C dipengaruhi oleh pendapatan, itu namanya teori C, teori konsumsi, bukan teori pendapatan. Ya, sehingga ketika menjelaskan teori konsumsi ya jangan melebar ke pendapatan.
Mestinya begitu. Bapak kalau baca jurnal melebar ke sana mesti ditolak. Cuma kalau di skripsi, di disertasi, kalau enggak itu dimasukkan kurang tebel, Pak. Ya wes, kalau apa, ya kan begitu ya. Nah, akhirnya kemana-mana itu ya, seperti itu. Ya, nah, ya. Terus kemudian teori permintaan. Tadi kan pengaruh harga terhadap kuantitas. Makanya yang dipengaruhi adalah jumlah yang diminta, namanya teori permintaan, bukan teori harga. Itu sharing, Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti kalau membimbing teorinya iki, jangan ini, jangan bicara tokoh dindi gitu. Tapi kalau begitu nanti skripsinya tipis. Oh ya wes kalau gitu Bapak ya seperti itu. Ya, oke. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, saya ingin menunjukkan Bapak Ibu sekalian. Faktanya teori dan pandangan tentang ekonomi itu sangat beragam, sangat beragam. Ya. Saya mulai dari teori konvensional, Pak. Teori konvensional itu teori yang diajarkan, yang kita ajarkan di kampus itu, ya, yang kita ajarkan di kampus, ya nah itu kita sebut teori konvensional. Di dalamnya itu macam-macam, Pak. Misalnya ada teori konsumsi. Ini levelnya biasanya makroekonomi. Ya, di situ ada beberapa teori. Misalnya teori Keynes itu namanya hipotesis pendapatan sekarang. Teorinya Friedman itu hipotesis pendapatan permanen, teorinya Modigliani itu pendapatan siklus hidup, teori Hall, Robert Hall itu adalah teori hipotesis jalan acak. Itu teori konsumsinya banyak, ya. Tapi ini masih dalam satu bidang makroekonomi teori seperti itu. Nah, terus kemudian kita juga di ekonomi itu ada Keynes dan klasik. Ini bukan teori. Ya, ini adalah sebuah pemikiran menurut Keynes dan menurut klasik. Nah, di Keynes sendiri Bapak Ibu sekalian, itu ada Keynes, bukunya Keynes itu, ada Keynesian, ada post Keynesian, ada neo Keynesian, terakhir ada new Keynesian. Nah, begitu. Kemudian di klasik sendiri itu ada klasik saja, tidak ada klasik lama, klasik, neoklasik, dan klasik baru. Terus ada lagi perbedaan, konflik antara Keynes dan klasik. Misalnya Bapak belajar teori moneter, oh ini moneter klasik, ini moneter Keynes. Makroekonomi juga begitu, ada makro Keynes, ada makro klasik. Jadi Bapak Ibu, di dalam konvensional sendiri, itu ada perbedaan. Perbedaannya harus kita letakkan di mana? Oh, kalau teori konsumsi itu beda teorinya, tapi masih satu konsumsi. Tapi kalau Keynes beda kalau klasik. Nah, di dalam Keynes ada ini sendiri. Nah, biasanya kita nggak belajar itu. Belajar. Oke, ya ini perbedaan yang sering kita ketemu. Tapi berikutnya, Mas, ya. Nah, ada satu perbedaan perspektif sistem, Pak. Yakni ada sistem ekonomi kapitalis, ada sistem ekonomi sosialis. Bedanya apa? Pokoknya kalau kapitalis itu individu yang penting. Kalau sosialis itu kolektif yang penting. Apa kok ngono karo? Tidak tahu saya. Dan ini tidak pernah diajarkan ke mahasiswa. Pokoknya sampai jauh itu. Kenapa kapitalis itu individualis? Kenapa sosialis itu kolektif? Ini landasannya apa? Nah, perbedaan sistem ini lebih dalam daripada perbedaan konvensional tadi. Ya, kita nggak paham kan? Ya. Terus kemudian ada perbedaan yang lebih tinggi lagi. Namanya perbedaan dalam perspektif paradigmatik. Ya. Nah, fokusnya di mana letak perbedaan antara paradigma neoklasik yang saya katakan nanti, yang kita ajarkan di perguruan tinggi, dengan paradigma misalnya ekonomi kelembagaan, ekonomi perilaku behavioral economics, ekonomi sosiologi, ya, ekonomi feminis. Ya, ini orang sosial belajar ekonomi, ya, pergerakan emansipasi wanita tidak hanya ini, tapi menghasilkan teori ekonomi, bukan
paradigma ekonomi yang namanya ekonomi feminis. Dia punya zona, dia punya persatuan, Pak. Cuma karena kita tidak ngurus itu, nggak dipikir. Dan memang nggak usah mikir Pak Rekor nanti ya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, itu ada perbedaan yang lebih mendasar lagi. Perbedaan perspektif yang lebih dalam lagi, yakni ekonomi berbasis agama dan ekonomi sekuler. Atau ekonomi tidak berbasis agama. Kalau saya ngajar di ekonomi Islam sama ekonomi kafir, begitu ya. Nah, begitu. Bedanya apa? Nah, sekarang beda ini dengan yang klasikin itu gimana beda? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ekonomi yang saya sebut tadi, ya jadi mulai konvensional, sistem sampai paradigma tadi, ekonomi yang tidak mengenal agama, tidak pernah dikaitkan dengan agama. Makanya kita belajar ekonomi konvensional, apalagi tidak ada Pak akhirat itu tidak ada. Apa ngurus apa? Ya kan? Jadi, kalau misalnya Bapak membaca teori generasi berlapis, itu dia mengasumsikan ya kalau model model Diamond nggak salah ya, model Ramsey atau Diamond, itu kan seolah-olah manusia hidup selamanya. Selamanya itu sampai kapan? Sampai mati. Wis mati kalau urusan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, semua ekonomi yang kita ajarkan itu adalah ekonomi yang tidak berbasis agama. Nah, kemudian dihadapkan dengan ekonomi yang berbasis agama. Nah, berbasis agama itu ya bisa Islam, bisa non-Islam. Ya kan? Bapak Ibu pernah dengar enggak? Bukunya Max Weber. Ya, Etika Kristian dan Spirit Kapitalisme. Buku ini sudah ditulis sebelum Kin nulis. Ya, ini orang Weber, tempatnya Pak Chandra sekolah itu, Jerman itu. Ya, dia membuat buku itu. Dia menjelaskan bagaimana agama ya mempengaruhi kapitalisme. Tapi tidak mengikuti mahasiswa S1 kita, ketakwaan langsung pengaruhi GDP tadi. Kan ngeluh ini, aduh ya kira gitu ya. Ya mau dimarahi ke S1, gak dimarahi itu judulnya dia bingung kan begitu kan. Iki piye gitu begitu kan. Nah, di bukunya Max Weber itu dia ngomong tidak Katolik Kristen lawan kapitalisme, enggak. Katoliknya atau Kristennya diturunkan menjadi etika. Lah kapitalisme ukurannya bukan GDP, bukan pengangguran, bukan ini, tapi spiritnya. Jadi Max Weber itu mengaitkan ya agama Katolik atau Kristen dengan kapitalisme itu tidak seperti ketakwaan mengaruhi GDP, tetapi spirit. Katolik, bedanya Katolik dan Kristen mempengaruhi semangat kapitalisme. Semangat kapitalisme berarti nanti kalau semangat kapitalismenya maju, GDP-nya naik. Tapi tidak langsung ke GDP gitu loh Pak. Seperti itu. Ini buku lama Bapak Ibu sekalian. Tapi karena kita ini selalu terkungkung oleh konvensional, kita tidak bicara. Ya, oke. Nah terus kemudian nanti ada ekonomi Hindu, ekonomi Buddha. Saya rasa itu ada, ya saya ada. Nah ini mungkin suatu saat saya nggak tahu ada prodi ekonomi Kristen, mungkin gitu. Suatu saat saya nggak tahu, ya kita nggak pernah tahu, begitu ya. Sekarang kan ekonomi syariah, ya karena memang kita mayoritas. Terus pertanyaan nih mahasiswa lucu, Pak di mana letak sistem ekonomi Pancasila? Nah ini. Jadi repot ini, kita letakkan bedanya klasik sama Keynes, atau kita bedakan antara sosialis dan kapitalis. Kalau Pak Emil Salim, saya ingat sekali baca bukunya Pak Emil Salim. Ekonomi Pancasila itu gini Pak, kadang-kadang ke pertumbuhan berarti ke kapitalis. Kadang-kadang
ke pemerataan sosialis. Jadi sistem ekonomi Pancasila itu disejarahkan dengan sistem. Nah, kalau sistem kapitalis dan sistem sosialis yang ada itu pada itu PKI, Pak, tidak beragama itu. Ya kan? Padahal kalau ekonomi Pancasila kan ada keturunan yang Maha Esa. Jadi repot. Pak Mubiarto tidak menjelaskan di mana posisi ekonomi Pancasila. Sehingga sampai akhir hayatnya tidak ketemu teorinya. Sistemnya aja belum ketemu, apalagi teorinya. Seperti itu. Jadi kita bingung. Ini kita bicara level paradigma atau level teori. Oke, Bapak Ibu sekalian, lanjut ya. Ini keren. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ekonomi beragam karena ekonom memiliki cara pandang yang beragam. Jadi faktanya satu, Pak, tetapi yang melihat beda-beda. Ya, lah, cara pandang itu dalam filosofi ilmu pengetahuan namanya paradigma. Jadi cara memandang dan cara memperoleh pengetahuan dari realita ekonomi, realita sosial, realita kemiskinan itu disebut dengan paradigma. Ya, jadi itu menurut pemahaman saya, Bapak Ibu sekalian. Nah, terus kemudian secara filosofis paradigma itu komponennya 3, sebenarnya ada 4, tapi saya langsung ngomong 3 aja, yaitu komponen ontologis, epistemologis, dan metodologis. Jadi kalau kita mau belajar perbedaan ekonomi, kadang-kadang kita harus masuk ke filsafat ilmu pengetahuan. Ya, karena cara memandangnya beda-beda. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Apa itu ontologis? Ontologis adalah bidang filosofis yang fokus pada studi tentang realita. Realita apa? Realita yang akan menjadi kajian. Kita mau bicara apa? Teori apa? Kita mau bicara tentang teori inflasi. Apa definisi inflasi, Pak Nasir? Nah, ini ahlinya ini. Oh, inflasi pakai core inflation, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Begitu. Ya kan? Nah, terus kemudian epistemologis. Epistemologis itu fokus pada pengetahuan tentang realita yang menjadi objek dan bagaimana memperolehnya. Terus kemudian metodologi itu fokus pada perumusan tentang rancangan penelitian dan analisis datanya. Nanti di bawahnya ada metode, mungkin tidak saya jelaskan. Nah, secara filosofis Bapak Ibu sekalian, kaitan ketiga hal itu adalah secara logis, ontologis mendahului epistemologis, epistemologis mendahului metodologis. Artinya gini, ya. Jadi kalau kita mau menurunkan sebuah teori, kita harus tahu ontologisnya dulu. Ya, baru nanti kita memilih metode epistemologisnya. Nah, epistemologisnya di dalamnya nanti ada metodologi. Nah, ini harus kita pilih, Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya tunjukkan Bapak Ibu, kita itu mengikuti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini aja saya ambil ontologi, ilmu alam dan ilmu sosial. Karena ilmu ekonomi itu bagian dari ilmu sosial. Begitu, oke? Oke. Nah, pertama, Bapak Ibu sekalian, objek ilmu alam berupa fakta fisik. Misalnya kertas, misalnya tanah, misalnya batu, misalnya emas. Nah, emas, batu, segala sesuatunya, atributnya, ya, kemudian nanti pengetahuan yang melekat ke situ, itu sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu ditentukan oleh alam, ya, dan faktanya itu terbebas dari pikiran manusia. Walaupun kita menganggap emas, oh emas itu gini ya, itulah katamu. Padahal belum tentu emas itu seperti saya, om dia sudah menyambung sendiri. Seperti itu, ya. Nah, jadi terbebas dari pikiran artinya realita fisik itu memiliki sifat tertentu
yang terpisah dari apa yang dipikirkan oleh manusia, termasuk yang dipikirkan oleh peneliti. Ya. Terus kemudian kedua, karakteristik objeknya bersifat ajek, sehingga tingkat generasi dan prediktivitasnya tinggi, sehingga bisa menjadi hukum. Yang saya tahu, kalau air dimanapun kapanpun dipanasi 100 derajat Celcius mesti mendidih. Tidak tergantung siapa yang manasi. Oh, yang manasi kalau wanita cantik cepat mendidih. Enggak ada. Nah, enggak seperti itu. Ya. Nah, jadi dia terlepas dari kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karena itu, jadi nanti hasilnya itu batu di Perancis, batu di Jawa, batu di sini, selama batunya sama ya batunya sama. Begitu, ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah sifat objeknya adalah bebas nilai, Pak. Jadi karena dia hukum alam, tidak tergantung nilai kehidupan seseorang, pandangan orang. Ya. Nah, jadi istilahnya fakta yang benar-benar objektif hadir. Jadi pengertian objektif itu artinya adalah ya tidak ada intervensi manusia tentang fakta itu. Nah, bertujuan ya nanti hasilnya untuk menemukan sifat materi fisik yang tidak memiliki kesadaran, batu yang tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki invention, niat, tidak memiliki. Sehingga teori hukumnya itu ajek atau strong teori, Pak. Teori itu ini kuat. Nah, sementara kalau ontologi ilmu sosial seperti apa? Nah, objeknya merupakan objek sosial. Yang terbentuknya objek atau konstruksinya itu melibatkan manusia yang memiliki pikiran, pandangan, kehendak, perilaku, dan juga disebabkan oleh relasi sosial, interaksi sosial. Jadi beda. Oke. Pikiran, pandangan, dan kehendak manusia terus berubah sehingga objeknya itu sosial itu adalah bersifat dinamis. Tingkat generalisasinya ya perilakunya orang Padang berekonomi beda dengan perilakunya orang Tionghoa berekonomi. Misalnya begitu. Ya, misalnya seperti itu. Karena apa? Karena pikirannya ininya juga beda, nilainya juga beda. Ya. Nah, sehingga tingkat generalisasi dan sifat objeknya itu prediktifnya rendah, sifat objeknya tidak bebas nilai, Pak, ya. Jadi nanti kalau ekonominya orang Padang ya mengikuti pandangan orang Padang. Kalau ekonominya orang gelap nanti pandangan gelap juga kan begitu nanti kan begitu, Pak, ya. Ya, oke. Ya. Nah, kemudian fakta objektif itu benar-benar tidak hadir. Ya. Oleh karena itu ilmu sosial itu biasanya bertujuan untuk memaknai fenomena. Ya, meaningful reality begitu. Jadi memaknai fakta. Jadi seperti itu. Oke, Bapak sekarang lanjut. Ya. Lanjut. Mas. Yang berkait, Mas. Nah, oke. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita coba melihat paradigma ini kita potret ekonomi. Kalau ekonomi konvensional itu paradigma apa? Begitu. Nah, sekarang kita mulai dengan ontologi, epistemologi, dan asumsi dalam ekonomi konvensional yang jarang diajarkan ke kita. Ya. Nah, ada 3 hal yang relevan atau yang esensial dalam teori konvensional. Itu pertama, Bapak Ibu, ontologi dan epistemologinya menggunakan perspektif individualisme sekaligus menolak perspektif kolektivisme. Itu yang pertama. Kemudian aksiomanya, ini menurut bahasanya Lessing. Ya, aksioma itu katanya di atas asumsi. Kalau asumsi itu bisa berubah-ubah. Kalau aksiomi berarti tidak bisa berubah. Saya kata-kata keyakinan gitu aja. Aksiomanya. Jadi teori ekonomi konvensional itu yakin bahwa semua pelaku adalah rasional.
Terus kemudian menggunakan pendekatan keseimbangan. Biasanya kita akan solusi keseimbangan begitu ya. Nah, namun individualisme dan rasionalisme sering dianggap sekaligus sebagai kelemahan. Oke, langsung terus nanti akan kami lanjutkan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, apa sih individualisme dan kolektivisme? Di mana tadi saya nyatakan individualisme itu menjadi fondasi ekonomi neoklasik, ya, sistem kapitalis. Sementara kalau kolektivisme itu fondasi dari sistem ekonomi sosialis. Begini Pak, ya. Ontologi tentang gini, Bapak Ibu sekalian. Ini mengenai fakta ekonomi, fakta sosial. Fakta sosial itu yang menghasilkan siapa? Fakta sosial itu yang menghasilkan siapa? Ini tergantung paradigmanya, Pak. Kalau paradigma individualisme, fakta sosial itu ditentukan oleh individu karena dia yakin individu yang menentukan kelompok. Jadi kelompok itu hanya jumlah individu, Pak. Kelompok diambil individunya hilang. Oleh karena itu center dari kehidupan menurut individualisme adalah individu. Ya. Terus kemudian berikutnya secara ontologis, kelompok tidak menciptakan karakter baru. Tidak menciptakan ciri-ciri baru. Tidak melahirkan aksioma baru. Jadi hanya kumpulan saja. Ya, karakter kelompok hanya penjumlahan karakter individu. Ya, jadi kelompok nggak ono. Yang punya keinginan itu bukan kelompok, yang punya keinginan itu individu. Itu individualisme. Tapi kalau kolektivisme, Pak, secara ontologis, kelompok itu menciptakan karakter baru. Contoh ekstrimnya, Pak, ya, contoh ekstrimnya. Bapak pernah dengar organisasi penjahat kelas dunia, ya kan? Jadi kalau saya juga belum tahu sih, tapi ini bayangan aja ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada organisasi, misalnya organisasi itu kelompok penjahat, non rahasia itu individu harus mengikuti aturan kelompok. Individu tidak boleh seenaknya. Nikah pun harus ikut kelompok. Sehingga kelompok itu menciptakan karakter, menciptakan hukum, menciptakan aturan yang mengikat individu sehingga perilaku individu, gagasan itu jadi hilang. Ini ekstrimnya seperti itu. Ya, karakter kelompok mendominasi karakter individu sehingga karakter individu hilang. Ini menurut ontologi sosial kolektivisme. Nah, secara epistemologi, ya, individualisme memahami perilaku kelompok cukup memahami perilaku individu. Jadi kalau kita mau meneliti orang Malang, enggak usah ditakoi wong Malang kabeh. Individu kamu tanyanya aja. Ya. Terus kemudian, ya, perilaku kelompok direduksi hanya menjadi perilaku individu. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, di teori ekonomi perusahaan itu direduksi menjadi satu perusahaan, satu entitas. Walaupun perusahaan itu kumpulan individu banyak. Seperti itu, ya. Nah, kalau yang kolektif untuk memahami masyarakat, ya kamu harus memahami karakter masyarakat, menolak reduksionisme, artinya menolak karakter kelompok direduksi menjadi karakter individu. Nah, unit analisisnya kalau di individualisme itu adalah individu yang terisolasi dari entitas sosial. Jadi kan kelompok enggak ono. Itu semua tergantung individu. Berarti kalau itu individunya adalah individu yang tidak dipengaruhi oleh sosial, tidak dipengaruhi individu lain. Dinamakan individu yang terisolasi atau bahasa filosofisnya adalah atomisme individu. Jadi atom itu kalau jejer atom banyak, ini tidak dipengaruhi oleh ini walaupun kumpul. Ya, nah sebaliknya kalau sosialisme Bapak Ibu sekalian, ya kelompok, ya, jadi analisisnya kelompok, ya individunya sudah melebur ke kelompok menjadi holisme. Jadi ada atomisme, ada holisme seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya terus berikutnya Mas, nah ini perilaku rasional Bapak Ibu sekalian itu menurut pemahaman saya itu ada dua hal yang harus diperhatikan, bertujuan memaksimalkan kepentingannya, menggunakan metode konsisten dalam ini, tapi
Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak membaca hampir semua penelitian itu menunjukkan bahwa Anda ada individu yang rasional ternyata. Hasil penelitian hampir semuanya kalau Bapak membaca. Ya. Nah, terus kemudian terakhir ya. Jadi kalau keyakinannya orang ekonomi konvensional itu salah saja. Gitu loh. Nah, terus kemudian ada pendekatan kelembagaan, Bapak Ibu, pendekatan keseimbangan. Ya, Bapak kalau membaca bukunya Max Cossen itu teori Adam Smith itu teori keseimbangan, teori harmoni. Jadi ada infinity hand, nanti kemudian mencapai keseimbangan. Tapi kalau Bapak bicara ekonominya Marx, itu ekonomi konflik, Pak. Konflik antara pemilik modal dan ini. Dan teorinya Marx itu diambil dari Ricardo. Ya, Ricardo itu kan pembagian faktor produksi. Ada buruh, ada pemilik tanah. Gegeran terus kan, dikembangkan jadi ini. Nah, jadi makanya di teori ekonomi itu ada teori konflik, paradigma sosialnya ada ilmu sosial harmoni, ilmu sosial konflik. Kalau di ekonomi itu ada teori keseimbangan, ada pendekatan non keseimbangan. Oke, langsung berikutnya. Nah, Bapak Ibu ya, ingin saya tegaskan sekarang. Ekonomi neoklasik Bapak yang kita ajarkan itu mengikuti paradigma positivis. Apa itu positivis? Itu ya. Ini nanti ada positif, ada non positif. Non positifnya hanya saya tunjukkan satu dulu aja karena banyak sekali. Itu adalah interpretatif, ya. Oke. Nah, secara ontologi isunya, apakah realita benar-benar ada seperti ilmu alam? Ya. Jadi Bapak Ibu, ekonomi konvensional itu menganggap fakta ekonomi itu kayak fakta alam. Begitu. Ya. Terus kemudian apakah realitas dapat dikenali? Ya, katanya dengan mudah. Nah, secara epistemologis, Bapak Ibu sekalian, antara peneliti dan yang diteliti itu terpisah. Jadi antara batu, fisika, dan orang itu tidak ada hubungan. Dan saya tidak bisa merubah perilaku batu. Saya tidak bisa merubah perilaku tanah. Tapi kalau dalamnya, oke ya. Oke, terus kemudian individunya adalah individu yang berbasis terbebas dari struktur sosial, jadi individu yang tidak kenal individu lain, ya, dan juga rasional. Dan nanti hasil teorinya Bapak Ibu sekalian, ya, akibatnya yang positivis itu teorinya mesti sebab akibat. Jadi teori ekonomi yang kita peroleh itu sebab akibat. Karena apa? Karena kita mengikuti metodenya orang ilmu alam. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah sekarang kalau ngomong non positivis, misalnya adalah interpretatifis, yaitu objek, ya objek. Jadi realitanya ada, tapi bisa objektif, bisa subjektif, dua-duanya bisa terkait. Ya, kemudian apakah orang itu bisa tahu benar? Bisa ya, tetapi tidak terpisah dari subjektivitas manusia. Jadi nanti itu tergantung dari subjektivitas manusia, terutama subjektivitas penelitinya. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian secara epistemologis bertujuan untuk memahami pengetahuan yang bersifat subjektif. Jadi nanti di ilmu sosial ini ya itu karena tidak seperti positivis sehingga nanti unsur subjektif dari sebuah teori itu ada, ya individu yang terpisah dari strukturnya. Nah jadi Bapak Ibu, individu yang di ilmu sosial itu tidak seperti di ekonomi, ya tapi individu yang dipengaruhi oleh individu lain atau struktur sosial. Nah pengetahuannya ini bersifat konstekstual di mana struktur sosial itu ada. Berikutnya Mas, ya. Nah, metodologinya Bapak Ibu sekalian ya, kalau positif itu pakai empiricis. Bertujuan untuk memahami realita, metodenya meniru persis metode dalam ilmu alam, pakai eksperimen, metode matematik, metode pakai analisis statistik ya. Makanya kalau di kita kan mesti judul skripsi disertasi pengaruh ini terhadap ini kan gitu toh. Biasanya seperti itu. Karena memang itu kita seperti itu ya. Nah, kalau yang non-visitis itu adalah lebih fokus pada makna dan konteks, mencari makna,
analisis tekstual dan seterusnya. Ringkasnya Bapak Ibu sekalian, ekonomi konvensional memandang bahwa secara ontologi realita ekonomi sama dengan realita ilmu alam. Secara epistemologis, peneliti dan yang diteliti itu terpisah, walaupun kadang ada jawaban. Yang diteliti itu tergantung yang tanya, Pak. Kalau yang tanya cantik, nanti jawabannya juga cantik. Ya kan? Coba yang tanya itu yang nggak cantik, jawabannya nanti bisa kemana-mana. Karena dia si takut kok ayu ya, jawabannya seperti ini, bisanya seperti itu. Ya, nah terus kemudian individunya terlepas dari struktur sosial dan perilaku. Ini kalau dalam ilmu ekonomi karakter ini dinamakan homo economicus. Ya, kalau istilahnya Stiglitz, Pak. Ekonomi konvensional itu ekonomi yang egois, materialistis. Karena tidak mikir akhirat, tidak pikir batin. Pokoknya pendapatan, kerja, harga murah, surga dunia, kan begitu. Ya, egois, individualis, dan hedonis. Ya, hedonis. Pokoknya ukurannya seperti itu. Oke, terus berikutnya. Nah, ini, sekarang Bapak Ibu sekalian. Bagaimana menjelaskan keragaman tadi kalau kita lihat paradigmanya? Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke, ekonomi klasik versus Keynesian. Kedua-duanya pakai positivis, Pak. Jadi kayak pakai metode ilmu alam. Bedanya kalau klasik itu asumsinya pasarnya sempurna. Kalau Keynesian pasarnya nggak sempurna. Sehingga harga dan upah kaku. Tapi kalau klasik seperti itu. Tapi lain-lainnya sama positivis. Nah sekarang kalau kita ngomong sosialis versus kapitalis. Ya, sistem ekonomi kapitalis menggunakan paradigma individualis. Dalam memandang realita ekonomi sosial, individu adalah pencipta objek ekonomi dan sosial. Tapi kalau sistem ekonomi sosialis menggunakan paradigma kolektivis. Berikutnya langsung ya, tinggal sedikit ini monggo. Nah, Bapak Ibu sekalian, ekonomi di luar konvensional itu umumnya menganggap pelaku itu adalah dipengaruhi oleh sekitarnya. Ya, berarti ini dia menentang metode positivis. Ya, bahwa individu pelaku itu tidak bisa melepaskan dari individu atau struktur yang melingkupi. Nah, oleh karena itu kalau ekonomi kelembagaan, perilaku pelaku ekonomi tidak individualis tetapi dipengaruhi oleh institusi yang melingkupinya, baik institusi non formal maupun informal. Makanya kalau teorinya Veblen itu adalah norma adat istiadat itu mempengaruhi. Tapi kalau ekonomi nolak itu. Apa itu? Nah, terus kemudian ya, kalau ekonomi sosiologi, apalagi ekonomi sosiologi Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak membaca ekonominya Schoenberg dan segala macam itu ekonomi sosiologi itu dia tidak memakai asumsinya neoklasik. Individu tidak bebas dari sosial. Buktinya apa? Buktinya kalau ada penjual yang beli, misalnya ya Pak Setio ini jual, anak saya beli ke Pak Setio. Pak Setio nggak tahu bahwa itu anak saya, harganya ya normal. Tapi kalau mertuanya Pak Setio beli ya, secara teori ekonomis ini ya nggak normal. Tapi kalau ini mertua, wah ya kalau perlu harganya gratis, pulang diantarkan taksi, rugi nggak apa-apa. Nah, misalnya ini adalah salah satu contoh ekonomi yang dipengaruhi oleh sosial seperti itu. Ya, ekonomi sosiologi. Nah, kalau ekonomi perilaku, Pak, ekonomi perilaku, behavioral economic itu adalah ternyata banyak perilaku keputusannya tergantung psikologinya masing-masing. Jadi teori ekonomi behavioral itu sebenarnya memasukkan psikologi yang diingkari oleh konvensional. Nah, kalau ekonomi feminisme itu dia mengingkari ekonomi konvensional itu berat ke laki-laki. Ya, makanya saya nggak terima orang perempuan nggak mau belajar itu karena itu berat ke laki-laki.
perempuan. Teorinya seperti apa? Ya ini yang panjang Bapak Ibu ceritanya. Oke? Berarti yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bagaimana ekonomi Islam dan ekonomi sekuler? Saya tidak mampu bicara ekonomi selain Islam ya, karena saya kan ini. Nah, kalau ekonomi sekuler tidak terkait dengan Tuhan, tidak terkait dengan agama, oleh karena itu ngomong akhirat, kebahagiaan batin, itu ya tidak masuk akal. Pokoknya ya pendapatannya piro, ojire piro, kan begitu kan? Ya kan? Ya. Nah, terus kemudian misalnya dalam ekonomi Islam, konsep prakteknya melekat dengan ajaran Islam. Nah, Bapak Ibu yang terakhir ini, pedoman untuk berperilaku bagaimana dalam ekonomi Islam. Ya, untuk menurunkan pengetahuan, menurunkan hukum bagaimana? Kalau ekonomi konvensional dengan fakta kita ungkap, kita ini akhirnya jadi teori. Tapi kalau dalam ekonomi Islam, hukumnya tidak didasarkan pada fakta, Pak. Tapi menghukumi suatu aktivitas ekonomi itu bukan dari fakta, tetapi didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi praktek ekonomi itu baik atau tidak, itu bukan menggunakan penelitian, tapi menggunakan dalil Quran dan Hadis ya, melalui kaidah yang saya tahu namanya usul fikih, kemudian menjadi fikih muamalah. Jadi ini ekonomi Islam ini sangat berbeda secara metodologis dengan ekonomi konvensional. Oleh karena itu kalau judul tadi pengaruh ketakwaan terhadap produksi, ya itu jadi bingung saya ini ya. Oke. Ya, terakhir Bapak Ibu kesimpulan, oke, terakhir. Ya. Nah, jadi penutup Bapak Ibu sekalian, pemikiran dan teori ekonomi sangat beragam meskipun semuanya ingin menjelaskan realita ekonomi yang sama. Keragaman pemikiran tersebut disebabkan karena ekonomi tidak menggunakan paradigma yang sama dalam menjelaskan realita ekonomi yang sama. Perbedaan paradigma tersebut bisa meliputi perbedaan ontologisnya, epistemologisnya, asumsi, metodologinya maupun metode. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Prof. Munawar atas penyampaian materinya. Jadi yang materi yang Prof. Munawar sampaikan ini materi yang sangat berat ya bagi saya sebagai moderator pada sore hari ini ya. Karena saya juga belum pernah ini mendengarkan apa yang Prof. Munawar sampaikan ya. Mungkin juga Bapak Ibu semua ya. Nah, karena itu jadi saya tidak mau menyampaikan hal kesimpulan awal dulu, kita buka saja sesi diskusi tanya jawab. Karena kita ini sistemnya hybrid ya, berarti pertanyaan nanti juga boleh diberikan oleh kawan-kawan, Bapak Ibu, mahasiswa yang saat ini juga hadir secara daring ya. Nanti silahkan bagi yang daring, silahkan raise hand maupun mengirimkan pertanyaan melalui forum chat ya. Nah, sehingga nanti kami bisa membacakan dan bisa menyampaikan, mengidentifikasi siapa yang bertanya. Nah, namun demikian, karena di ruangan ini juga cukup banyak peserta yang saya yakin pasti juga penasaran ya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Munawar dan juga ada Prof. Aris Junaidi ya. Jadi jangan lupa, kita ada pemateri yang lain selain Prof. Munawar, yakni Prof. Aris Junaidi. Semoga beliau masih ada di ruangan kita ya. Assalamualaikum Prof. Aris. Semoga Prof. Aris masih ada di ruangan beliau. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nanti pertanyaan apapun ke beliau juga akan kami tampung dan kami akan sampaikan ke beliau ya. Oke, saya langsung saja ke Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Silakan jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, mohon menyebutkan nama dan asal instansinya. Nggih. Kita mulai dulu dari Pak Fit, monggo Pak. Monggo dibantu mikrofon ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak atas paparan yang luar biasa. Mungkin boleh izin sekitar maksimum saya ngasih sekitar 4 menit. Karena ada 3 poin yang saya sampaikan. Satu, saya tidak pernah belajar filosofis. Tapi ketika saya berusaha untuk mengajar mikro, itu saya pakai ibaratnya pendekatan filosofis hasil merenung.
Ya. Tapi ternyata akhirnya ada beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan dengan Bapak. Contoh pertama, saya ngomong tentang dari ilmu ekonomi dulu. Ilmu ekonomi itu menurut saya adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana manusia itu berperilaku, ya, dan implikasi dari perilaku tersebut jangka panjang, jangka pendek, jangka panjang. Ya, pemerintah dan ya, ada 3 economic agents, konsumen, produsen, dan pemerintah itu harus paham ya perilaku ekonomi. Yang paling sederhana kalau pemerintah adalah karena tujuan untuk public policy. Yang satu. Yang kedua, terkait dengan konsep rasionalitas. Nah, di sini kita berbeda, Pak. Bapak tadi mengatakan bahwa setiap orang itu banyak yang tidak rasional. Saya punya pendapat bahwa setiap orang rasional tapi in their own way. Kita tidak bisa memaksakan rasionalitas kita kepada orang lain. Saya tanya Ibu ya, Bu, suka jeruk atau mangga? Jeruk. Harusnya jeruk. Pak Caikal, ya, Islam atau Kristen? Islam. Harusnya Kristen. Pak Chandra, ya, masih jadi staf khusus atau enggak? Masih. Harusnya berhenti. Kenapa? Apapun yang dibuat oleh Bapak Ibu di sini, itu adalah pilihan yang memaksimalkan utility dia. Tapi consideration itu bisa berbeda. Ya. Pak Chandra bertahan sebagai staf khusus sampai saat ini, sementara sekitar 12 tahun lalu, 13 tahun lalu Pak ya, saya keluar dari TDF. Pak Chandra pusing dulu, kenapa saya keluar dari TDF? Ya. Itu satunya. Jadi rasionalitas itu kita nggak bisa paksakan ke orang lain. Ya. Contoh sederhana ada karena set of consideration dan informasi yang tersedia itu bisa berbeda. Bapak berdua mungkin nggak suka dengan koruptor. Ya. Kalau ada kandidat A dan B, Bapak tahu bahwa kandidat A itu koruptor. Pak Munawar nggak tahu. Mungkin choice-nya berbeda. Walaupun persepsinya, ya, pandangannya itu sama, nggak suka dengan koruptor, tapi ketersediaan informasi itu mengakibatkan choice kita, pilihan kita berbeda. Itu poin kedua, tentang rasionalitas. Nah, dalam konteks itu, maka yang ketiga adalah sebetulnya tidak perlu ada dikotomi antara ilmu ekonomi, Islam dan konvensional. Ya, ekonomi A, ekonomi B. Simply, karena ilmu ekonomi itu cara berpikir, logika berpikir bagaimana manusia bertindak dan implikasinya. Ketika kita masukkan, let's say, ekonomi Islam, itu lebih ke arah, ini versi saya, yang saya nggak belajar apa-apa, bagaimana value dari satu agama, Islam, ketika kita masukkan value agama Islam tersebut, bagaimana dampaknya terhadap perilaku ya, manusia dan implikasinya terhadap kesejahteraan sosial. Contoh sederhana, ya. Ibu pernah nyumbang, Bu? Pernah nyumbang? Ya, pasti nggak mungkin enggak. Ya, kalau dilihat dari konsep teori konvensional seperti kata orang, wah, Ibu tuh buang duit, Bu. Nggak rasional. Tapi Ibu ini punya rasionalitas. Dia yakin bahwa dengan membantu orang, maka dia merasa bahagia dan itu akan membawa kehidupan ke akhirat yang lebih baik. So, 3 poin itu, Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf terlalu panjang. Oke, terima kasih Pak Fit dari Universitas Indonesia. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Kemudian yang kedua, monggo Bapak tadi yang angkat tangan. Dari Pontianak. Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya terus terang aja nggak bisa nangkap karena suaranya mantul gitu. Jadi saya nggak bisa nangkap dengan baik substansinya. Tapi monggo nanti Pak Setio bisa membantu kami. Terima kasih. Dari Pontianak. Bukan nama dan substansinya ya Pak. Terima kasih. Firman Cahyo dari PSEB FEB UNED Jember. Begini Prof. Munawar. Beberapa literatur yang saya pelajari, yang saya baca,
itu menjelaskan sebuah kritikan yang cukup keras terhadap ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi bahkan dikatakan gagal dari berbagai buku-buku, baik dari kelembagaan, ekonomi ekologis, dan sebagainya. Saya ambil contoh proses kegagalannya itu adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Bahkan Herman Daly itu mengatakan bahwa tujuan utama dari ilmu ekonomi itu illusion. Karena sampai saat sekarang tidak pernah terwujud kondisi yang menjadi cita-cita dari ilmu ekonomi di seluruh global ini. Sehingga ragam dari beberapa ilmuwan itu mengatakan bahwa ini merupakan sebuah proses ilusi karena tidak ada tujuan akhirnya. Saya sepakat bahwa ini menghasilkan sebuah proses cara pandang, memandang ragam dari ilmu ekonomi, beragam cara pandang. Yang dikatakan Prof. Munawar tadi adalah paradigma. Yang ingin saya tanyakan adalah, ini kaitannya dengan sebuah fakta yang ada di sekitar kita. Ketika perguruan tinggi atau akademisi itu memandang sebuah teori itu adalah sebuah kebenaran, ternyata menimbulkan sebuah persoalan besar secara fakta. Ini bisa diilustrasikan. Datanya itu adalah KPK itu merilis pada webinar yang terakhir, hampir 75% itu adalah koruptor, itu adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Jadi rasionalitasnya sudah cukup matang daripada yang tidak rasionalitas. Nah, ini tentunya dari situ sebuah aspek kebenaran yang diajarkan itu ternyata tidak bisa menjadi sebuah pedoman. Pertanyaan saya adalah, apakah di atas teori itu ada sebuah yang lebih tinggi daripada teori? Saya katakan adalah sebuah moralitas. Ini bisa kita ilustrasikan bahwa Adam Smith dulu pertama kali ketika belum menciptakan The World of Nation tahun 1776, ini sudah mengeluarkan dulu tahun 1747 itu adalah The Moral of Sympathy. Ini adalah proses pengajaran moral tentang kebenaran yang hakikat. Tetapi faktanya ini tidak diajarkan. Nah, pertanyaan saya kepada Prof. Munawar, apakah benar kira-kira kita mempunyai sebuah hipotesa di atas teori itu adalah moralitas? Inilah yang harus diajarkan. Karena di perguruan tinggi, D1 itu sama sekali tidak ada moralitas tentang ekonomi, etika ekonomi, sehingga yang dikatakan Prof. Munawar tadi adalah ekonomi konvensional itu adalah jurusan neraka. Yang diutamakan adalah kepuasan individu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya itu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Herman. Monggo disambung dulu. Pak Fajri nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Moderator, Pak Prof. Munawar. Perkenalkan, saya Fajri Muharja dari Universitas Andalas. Terima kasih Pak, salam hormat untuk Pak Fajri Ananta dan teman-teman dari Asepida. Jadi memang ini sebetulnya momen bagi kita untuk merefleksikan ilmu ekonomi itu sebetulnya dalam konteks kekinian itu seperti apa. Kita telah dilakukan mendapatkan pencerahan dari Pak Prof. Munawar tadi tentang bagaimana cara pandang. Nah, mungkin saya merujuk dari statement yang disampaikan oleh Bapak Pit Adriso dari Universitas Indonesia dan teman kita barusan tadi, bahwa sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa catatan kita lihat sebelum ini, apakah ilmu ekonomi itu menemukan kegagalan dalam melihat realita yang terjadi saat ini? Saya kira tidak begitu. Tidak begitu. Ya, walaupun dari beberapa catatan kita lihat, terutama dalam satu dekade terakhir ini, bahwa dikatakan bahwa sebagai bukti empirik
yang menyatakan bahwa waktu global crisis terjadi, yaitu global crisis GFC tahun 2008, itu orang sudah mulai mengatakan bahwa relevansi dari economics itu di mana sebetulnya kan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari perkembangan ilmu ekonomi dari kalau kita lihat dari sejarahnya, itu sebetulnya pergeseran-pergeseran itu sudah terjadi cukup baik. Nah, era 80-an, kalau di Indonesia mungkin kalau kita ketahui dari economics itu, kalau kita selalu berkelakar dengan teman-teman dari sains, dari IPA, fisika, biologi, itu kan warnanya hijau. Nah, kalau kita dari sosial, dari teman-teman sosial, itu kita juga dengar bahwa warnanya itu adalah misal kuning. Nah, ekonomik itu gimana? Kalau kita ngobrol sama, kita ekonomik kan selalu sains matematiknya dalam memahami sosial, problem sosial itu secara sains. Itu sudah cukup bagus. Ya, kemampuan orang IPA itu nggak bisa memahami masalah sosial dengan bahasa itu matematik, dengan logika, dengan rasionalisme nggak bisa memahami masalah sosial. Orang sosiologi nggak bisa untuk memahami mensainskan problem sosial di masyarakat, itu nggak bisa. Yang bisa itu adalah economics. Ya, makanya kalau orang sosial mengatakan bahwa anak ekonomi di sana itu karena kalian lebih sains, pergi ke kelompok IPA. Orang IPA bilang kalian sosial, makanya warna kita kan abu-abu kan. Benderanya ekonomi itu abu-abu jadi grey gitu kan. Nah, sebetulnya kita mampu mensainskan problem sosial yang ada di masyarakat, membahasakan secara matematik, matematik itu kan bahasa sebetulnya. Nah, itu yang nggak ada di ilmu lain, di ilmu sosial lain. Itu kita sudah terdepan dalam hal itu. Nah, dulu kita mungkin pada era 80-an itu lebih murni pure matematik. Kalau kita lihat dari senior-senior kita di UI itu ada Pak Prof. Arsyad Anwar. Nah, sejak masuk era 90-an itu sudah berubah, ekonomi kontemporer, di mana kita lihat bahwa kriminal itu bisa dilihat secara ekonomi. Kemiskinan sudah lama kita lihat secara ekonomi. Kriminal, kemudian ekonomi artis itu sebetulnya bisa kita lihat secara ekonomi. Bagaimana rasionalitas orang melakukan artis kawin cerai itu bisa dilihat secara ekonomi. Bagaimana kriminal, orang melakukan kriminal itu adalah ada rasionalitas secara ekonomi. Jadi ke depan itu bahwa kita tidak mesti harus pisahkan cara pandang, tidak mesti pisahkan cara pandang. Ini adalah ekonomi yang sifatnya konvensional, ini ada ekonomi yang bukan konvensional, tidak begitu. Tetapi kita kalau memang saat ini, terakhir minggu lalu kita ajak Profesor Iwan Jaya Aziz kuliah umum di jurusan kita secara online dari US. Nah, kalau memang toh ternyata saat ini ilmu ekonomi tidak bisa yang ada sekarang ini tidak bisa merespon perubahan-perubahan, artinya kita yang salah sebetulnya. Kita yang salah sebenarnya. Kita tidak mampu melakukan perubahan-perubahan, memperbaiki, mengupdate ilmu ekonomi yang merespon perubahan keadaan sekarang. Teori Keynes yang ada kita pelajari selama ini memang nggak bisa diimplementasikan, karena kalau kita tahu ISLM itu hanya untuk kebutuhan LM curve itu adalah kebutuhan bank sentral, menyangkan suku bunga di sana. Tetapi sekarang melihat perubahan suku bunga itu adalah sudah ada aspek lain di dalamnya. Nah, jadi jangan kita mengatakan bahwa ekonomi itu tidak akan futuristik, ke depan ada yang lain, mungkin juga saya rasa enggak. Ke depan itu kita malah untuk konteks ke depan kita melihat ilmu ekonomi itu adalah bidang ilmu yang akan mendapatkan ruang yang lebih besar untuk menghadapi yang namanya saintek, teknologi segala macam, karena kita basisnya itu lebih rasional di situ. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sementara 3 penanya dulu ya, Bapak-bapak. Ya. Nanti mohon dikonfirmasi kembali ya, jika apa yang saya sampaikan ke Prof. Munawar ada yang kurang atau ada yang terlewat ya.
karena memang suaranya agak menggema ya, sehingga saya juga tidak bisa menangkap secara baik ya beberapa. Oke, ada beberapa. Oke, ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan. Nanti juga jika ada pertanyaan dari apa namanya kawan-kawan melalui chat room, nanti mohon panitia bisa membantu saya ya untuk menginfokan pertanyaan itu. Namun sebelum itu kita beri kesempatan pada Prof. Munawar untuk menjawab 3 pertanyaan dari penanya tadi. Yang pertama dari Pak Fit Andrison dari UI terkait dengan bahwa sebetulnya antara Islam dan konvensional tadi sebetulnya apa perlu sih ada dikotomi, Prof, gitu ya. Nah, dan ini sebetulnya juga ditanyakan kembali itu oleh Pak Fajri tadi. Nah, apakah kita sebetulnya juga harus memisahkan cara pandang kita mengenai ekonomi konvensional dan juga ekonomi Islam, dan mungkin ekonomi dengan paradigma yang lain tadi yang Prof. Munawar sampaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemahaman mengenai nilai. Nah, bagaimana sebetulnya sih nilai ini dia itu bisa berdampak kepada perilaku kita. Nah, yang berikutnya juga dari Pak Hirman tadi menyampaikan bahwa ekonomi itu dikatakan gagal gitu ya. Nah, ekonomi dari beberapa textbook yang kita baca, mungkin juga Bapak Ibu juga sempat membaca sendiri terkait dengan ekonomi itu seringkali katakan gagal memahami dan menjelaskan beberapa fenomena-fenomena yang saat ini juga sedang terjadi di sekitar kita. Nah, ada pertanyaan lanjutan dari Pak Hirman itu terkait dengan bagaimana sih sebetulnya kita sebagai sivitas akademika memandang teori adalah sebagai suatu kebenaran. Jika memang teori itu benar kebenaran, apakah masih ada ruang di atas teori yang posisinya jauh lebih tinggi dari teori itu? Yang mungkin tadi disebutkan adalah moralitas tadi. Nah, apakah memang itu betul, Prof? Nah, itu seperti apa? Nanti mohon konfirmasinya. Dan terakhir adalah dari Pak Fajri tadi, yang tadi juga sudah saya sampaikan, bahwa bagaimana jika kita sebetulnya dalam konteks saat ini, kita itu lebih banyak tidak bisa merespon berbagai perubahan. Ya, jadi perubahan yang ada sekarang ini begitu cepat, mungkin kita sebagai ekonom itu juga tidak mampu merespon perubahan itu. Sehingga seringkali kebijakan yang kita hasilkan biasanya kebijakannya yang terlambat ya. Kejadian sudah ada, terus kita buat kebijakannya. Tapi kita tidak bisa mengantisipasi ke depannya apa sih yang mungkin akan terjadi. Nah, mungkin itu beberapa yang bisa saya sarikan. Nanti jika ada yang kurang, nanti mohon dikonfirmasi kembali setelah Prof. Munawar memberikan tanggapannya, nggih, Bapak-bapak. Monggo, Prof. Munawar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian memberikan respon yang bagus. Tapi mohon maaf ya, di depan ini kalau dengarkan kok enggak seenak. Jadi mohon maaf kalau saya tadi minta Pak Setio untuk mengulang gitu ya. Kaitan nilai dan perilaku ya. Jadi bisa jadi kadang-kadang nilai enggak penting. Tapi kadang-kadang nilai juga penting dalam mempengaruhi orang berekonomi. Misalnya begini Pak ya, misalnya begini. Berserikatnya orang Padang dan berserikatnya orang Jawa itu beda. Ya, kalau mohon maaf kalau saya salah, ini ada orang dari Padang. Saya pernah membaca buku penelitiannya dosen dari Andalas, cuma saya lupa namanya Pak. Yang saya kutip di buku saya itu, warung Padang itu share-nya menggunakan sistem mato. Sistem mato. Ya, terus kemudian antara pemilik restoran dibedakan nanti dengan bagian keuangan bendara, bagian yang masak, dan bagian pembantu. Nah, ini berapa share-nya?
itu adalah maksimum dari mereka yang terlibat di sini, maksimum paling tinggi share-nya adalah 20%, itu pemilih. Menurut penelitian itu. Ya. Nah, saya nggak tahu ini masih berlaku atau tidak. Ya kalau menurut saya mungkin kalau warung Padangnya dimiliki orang Tionghoa mungkin tidak pakai itu barangkali. Tapi kalau orang Padangnya masih seperti itu pakai itu mungkin. Tetapi orang Jawa misalnya itu dia kalau sistemnya maro, Pak. Nah, sistem maro. Ini misalnya contoh adalah ketika sekarang ini kan banyak tanah-tanah di Jawa, di desa-desa, itu banyak orang punya tanah tapi sulit untuk menanami, mengolah. Karena apa? Karena anaknya pergi ke kota semua. Sehingga terjadi kemudian itu ada sistem maro. Nah, perjanjiannya begini. Perjanjiannya adalah semua input itu tanggung jawab pemilik. Tetapi memelihara sampai nyari airnya itu adalah tugasnya penyewa dan nanti hasilnya 50%. Jadi di sini mungkin ini adalah menurut saya sebuah praktek ekonomi yang berbeda antara orang Minang yang punya value sendiri dengan orang Jawa. Tapi mungkin di tempat lain juga beda lagi. Nah, jadi seperti ini yang saya maksud bahwa Bapak sekalian, mungkin dalam hal tertentu nilai itu tidak menonjol. Ya, tetapi mungkin dalam hal yang lain itu value itu sangat menonjol. Nah, di sini ya. Makanya kan kalau misalnya teori menurut saya teori GDP. Kalau GDP itu jelas kuantitatif, lebih kuantitatif. Tapi kalau teori kemiskinan, nah itu orang memandang kemiskinannya beda-beda. Teorinya Sen, teorinya ini beda-beda. Jadi seperti itu. Jadi ini yang saya maksud adalah bahwa pemaknaan terhadap sebuah fenomena itu akan menentukan lanjutan pada teorinya, ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang saya tangkap pertanyaan yang umum. Terus kemudian pertanyaannya Pak Herman, apakah ekonomi itu gagal? Ini jawabannya bisa tidak, bisa iya, Pak. Tergantung argumen yang diajukan. Kalau argumennya GDP naik, tidak ada yang gagal, Pak. Rata-rata GDP-nya naik. Ya. Tetapi kalau kita melihat dari aspek lain, misalnya seperti yang dikatakan Stiglitz, ya, mestinya kalau ekonomi itu semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera dan aman. Tapi kemudian dia menunjukkan fakta, ya, ekonomi yang semakin maju di sebuah negara itu katanya, ya menurut Stiglitz ini, nilai-nilai kebersamaannya jadi hilang, muncul egois. Ya. Terus kemudian orang sekarang itu lebih mengejar materi daripada, ya. Terus kemudian tidak aman, banyak kriminalitas. Jadi ini saya ngalami, Pak, ya. Walaupun mungkin pengalaman saya tidak sempurna. Ketika saya pulang di kampung saya, Idul Fitri, Pak. Parkir mobil di rata di alamat. Seminggu nggak kunci, nggak saya kunci, nggak hilang. Coba neng Malang, coba neng Jakarta, tambah nemen mana? Coba di Perancis di sini. Jadi seperti itu. Jadi dia melihat bahwa secara materi memang ekonomi tidak gagal, tapi dari aspek lain adalah gagal. Nah, ada juga pendawatnya Lesson ini, ya, dia menganggap teori ekonomi ini gagal. Teori ekonomi gagal. Teorinya loh, Pak, bukan fakta. Ya. Karena apa? Karena secara metodologis dan ontologis kadang-kadang nggak nyambung.
Bahkan kalau mau jujur Bapak Ibu sekalian, ekonomi konvensional itu tidak pernah bicara ontologis. Ya, tidak pernah ekonomi ini bicara ontologis, oh faktanya ini, tidak pernah ada yang bicara. Ya, tidak ada yang seperti itu. Nah, terus kemudian, tetapi secara implisit banyak penulis yang mengatakan fakta ekonomi itu oleh ekonom diperlakukan sebagai fakta yang objektif seperti fakta dalam ilmu alam. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang saya tadi pagi juga membaca di ini ya buku itu pengaruh positivis di dalam ilmu sosial, wabil khusus di ekonomi itu memang kuat sekali, Pak. Kuat sekali. Ya. Jadi seperti apa? Mill, seperti apa itu? Itu loh. David Hume dan segala macam. Bahkan ekonomi yang modern seperti Samuelson itu juga mengatakan untuk supaya ilmu ekonomi itu adalah ilmiah, pengertian ilmiahnya juga khusus biasanya, itu harus menggunakan positivis. Nah kalau orang Pak ekonomi dunia mendengar Samuelson, yaitu dewanya ekonomi, sehingga ekonomi sampai sekarang tidak ada perubahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang di satu sisi metode yang sudah mapan itu adalah metode ilmu alam itu, ya. Terus kemudian orang-orang ilmu ekonomi dan beberapa pemikir ilmu sosial itu dia ingin supaya ilmu sosial, ilmu ekonomi itu ilmiahnya seperti ilmu eksakta, sehingga kita harus mengikuti metode itu. Ya, tetapi cuma memang harus diakui jarang sekali kita berbicara tentang ontologisnya. Umumnya kita langsung biasa ke metodologisnya. Dan metodologisnya yaitu tadi pakai kausalitas, asumsi ini, dan seterusnya. Ya, terus kemudian Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana dengan jadi itu Pak, jadi tergantung kegagalan itu dilihat dari mananya gitu ya. Tapi beberapa orang memang, beberapa ekonom memang mengakui kita memang gagal dalam hal itu. Tapi ekonomi lain ngomong udah gagal, jadi biasa Pak. Ekonomi itu kan penuh dengan ini kan. Kalau dia itu kan tidak rame, nanti kan begitu ya. Itu. Terus kemudian di atas teori apa ada moral. Jadi begini Pak, teori itu kan diturunkan dari fakta ya Pak ya. Nah terus kemudian masalah moral itu kan masalah perilaku. Masalah perilaku. Nah kadang-kadang memang antara teori ekonomi dengan perilaku mahasiswa ekonomi setelah lulus. Nah ini kadang-kadang ada kesenjangan. Jadi sebenarnya kalau menurut metode yang umum, orang-orang ilmu sosial mengatakan ekonomi neoklasik itu bebas, mendeklarasikan bebas nilai, tetapi orang sosial, ilmu ekonomi sosiologis dalam macam bilang oh tidak bebas sosial. Itu pun juga sebuah. Tapi yang ingin saya katakan Pak, yang saya bicarakan tadi itu kita bicara ontologis, epistemologis untuk mencari kebenaran. Nah sekarang ketika pelaku ini berarti itu kan bahwa perilakunya itu kalau koruptif itu rasional atau tidak. Saya juga nggak tahu ini Pak. Ya, apakah ini bermoral atau tidak. Nah sekarang kadang-kadang kita mengajarkan ekonomi, teori ekonomi, tetapi kita tidak menyertakan moralnya di situ. Kadang-kadang pelajaran moral terpisah dari ini. Ya, kita dulu kan pernah punya ini di Fakultas Ekonomi, jurusan ilmu ekonomi, itu ada namanya etika ekonomi, Pak. Harapannya kalau diajarkan etika ekonomi, setelah lulus itu beretika. Ternyata setelah kita ajari, Pak, itu kita juga bingung sendiri dengan etikanya ekonomi itu macam-macam gitu loh. Tapi etika ekonomi yang umum itu memang tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Utilitarianisme dan segala macam itu, ya, itu sebuah etika ekonomi yang kadang-kadang bertentangan dengan
agama. Ya, oleh karena itu akhirnya sekarang etika ekonomi juga dihilangkan, iya Pak ya. Ya itu dihilangkan. Terus gak ada kontribusi ini kan. Boleh pengajar ya kan. Milih etika yang mana juga tidak ada pilihan karena etika yang ada di situ adalah materialisme semua. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Pak, di atas teori itu apa ada? Ya maksudnya saya nggak tahu ini di atas teori itu maksudnya kalau kaitannya dengan masalah moral tadi, ya kadang-kadang teori dan moral orang itu kadang-kadang nggak nyambung juga. Oke, terus kemudian ini kita tidak bisa merespon, ya tadi gitu ya kira-kira ya Pak. Yang terakhir tidak bisa merespon. Jadi memang begini Pak, kalau kita lihat teori baru itu munculnya itu mesti terlambat. Setelah teori lama itu tidak mampu menjelaskan. Ya, itu biasanya begitu. Terus kemudian menciptakan teori baru. Seperti kayak teorinya konsumsi Keynes, teori Friedman, teori Modigliani. Itu kan sebenarnya kan teori Keynes menurut penelitiannya Kuznets ternyata tidak mampu menjawab. Ya, berarti faktanya sudah ada duluan. Nah, terus kemudian jelaskannya gimana? Kemudian ekonom Friedman melakukan penelitian, Modigliani melakukan penelitian, kesimpulannya adalah teori ekonomi yang. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, itu mungkin kita perlu melihat ada namanya revolusi teori, ada evolusi teori, Pak. Ya. Jadi kalau menurut Thomas Kuhn, revolusi teori itu evolusi teori itu adalah teori yang lama itu tidak mampu menjelaskan, kemudian ada penelitian pengembangan teori, tapi masih menggunakan paradigma yang sama. Muncullah teori yang. Tapi juga ada teori yang evolusi, ada teori baru, tapi terpisah dengan teori yang lama. Ini dia beri contoh, cuma contohnya nggak di ekonomi, karena Thomas Kuhn itu bukan ekonom, dia orang fisika. Dia mencontohkan misalnya adalah apa itu yang dari Mesir itu apa itu teori tentang tata surya itu. Jadi itu kan bumi mengelilingi matahari. Ya, itu sudah bertahun-tahun itu seperti itu. Kemudian ada teori baru yang mengatakan bahwa bukan matahari mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Nah, ini sebuah revolusi. Di ilmu eksakta juga ada seperti itu. Ya. Nah, jadi memang kalau kita bicara metodologi ini agak luas sekali Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau kita bicara ilmu sosial itu paradigmanya luar biasa, banyak sekali. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya hanya ingin menyampaikan pada teman-teman bahwa teori pandangan ekonomi itu tidak satu. Ada pandangan-pandangan lain. Mana yang lebih benar? Ya nanti fakta yang akan jelasin, begitu Pak. Fakta yang akan menjelasin mana yang benar. Ya. Nah, oke. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Munawar. Sekarang kita coba pindah ke pertanyaan daring ya. Ini ada satu pertanyaan daring dari Bapak Imam Asngari. Mohon maaf saya lepas saja biar jelas nih Prof. Dari Bapak Imam Asngari, beliau dari Universitas Sriwijaya, Pak. Pertanyaannya adalah mohon kami diberikan penjelasan mengenai bahwa dalam pengembangan teori yang berbasis objektivitas saja tentu akan lemah karena tidak lengkap dengan basis subjektivitas. Objektif tanpa subjektivitas tidak akan banyak bermakna. Sebaliknya, subjektivitas tanpa objektif juga jauh dari realita. Bukankah objektivitas juga harus subjektif
Karena yang maha subjektif adalah Tuhan. Mohon. Jadi bahwa Pak Imam Asy'ari ini ingin menyampaikan terkait objektivitas dan subjektivitas. Ya. Beliau mengatakan bahwa objektif tanpa subjektivitas itu tidak akan banyak bermakna, Bro. Nah, sebaliknya, subjektivitas tanpa objektif juga jauh dari realita. Nah, itu bagaimana, Bro? Oke, tadi saya ngomong objektif itu begini, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi objektif itu adalah fenomena, ya, yang maknanya, pengetahuannya itu tidak tergantung dari subjektif peneliti, begitu, ya. Nah, jadi kalau dalam ilmu alam kebanyakan, ya, jadi relatif bahwa fenomena yang sama itu nanti, ya, kalau misalnya pengukurannya sudah benar, kemudian alat ukurnya juga sudah benar, ya, maka nanti penelitian-penelitian itu akhirnya akan menghasilkan persis sama seperti fakta yang ada. Karena ini sudah ditetapkan oleh alam fakta itu. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya objektif tanpa subjektif, ya, objektif tanpa subjektif tidak bermakna. Nah, ini berarti nanti saya nggak tahu. Berarti kalau objektif tanpa subjektif nggak bermakna, saya juga maksudnya nggak tahu ini apa ini. Begitu. Maksudnya objektif itu adalah fakta titik itu. Fakta yang pembentukannya itu tidak ada kaitannya dengan manusia, termasuk peneliti. Ya? Tapi subjektif tanpa objektif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, beberapa ini kadang-kadang persoalan istilah juga Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ya dia ngomong kalau di ilmu alam itu objektivitasnya terpenuhi. Ya, objektivitas. Tapi kalau di sosial itu objektivitasnya mungkin tidak bisa 100%. Ya, oleh karena itu istilahnya apa ya? Ada objektif pengetahuan sama objektif faktanya. Kalau objektif pengetahuan itu maksudnya adalah si individu itu tidak banyak memasukkan unsur subjektif dalam memaknai fakta seperti itu. Ya, oke, saya rasa itu Pak Setio, ya. Ya, terima kasih Prof. Munawar. Ini ada juga pertanyaan dari cara daring ya. Tapi yang bersangkutan ini raise hand ya. Semoga masih ada. Saya ingin menyapa ini. Ada penanya secara daring atas nama Wisam Nusantara. Wisam Nusantara apa masih join? Masih, Pak. Oh ya, silakan. Monggo. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin mohon maaf dikarenakan off kamera gitu ya. Di tempat saya hujan deras sekali. Yang ingin saya tanyakan berdasarkan Prof. Munawar yang sampaikan tadi mengenai beberapa teori ekonomi, mungkinkah di dalam suatu masyarakat itu mampu mempraktikkan dua kutub teori ekonomi yang berbeda? Misalkan ekonomi kapitalis dengan sosialis dalam waktu yang bersamaan. Dalam artian tidak di dalam masyarakat itu tidak perlu adanya pertentangan di antara kedua teori ekonomi tersebut, sehingga keduanya bisa jalan seiringan walaupun berbeda di tempat yang sama. Dan mungkinkah suatu negara itu memunculkan sebuah teori ekonomi baru yang itu dibangun berdasarkan habit masyarakat yang sesuai, dikarenakan menurut pandangan saya berdasarkan
beberapa literatur yang saya baca ataupun peristiwa yang saya amati, negara-negara tertentu itu bisa menjadi maju dikarenakan suatu teori ekonominya itu dilaksanakan secara menyeluruh, secara kafah gitu ya istilahnya dalam ekonomi Islam. Sehingga mau tidak mau masyarakatnya juga ikut menyukseskan teori ekonomi tersebut. Walaupun mungkin ada sedikit pertentangan di dalam batinnya apabila kurang sesuai dengan moral atau seperti apa, tapi nyatanya mampu mewujudkan kesejahteraan. Mungkin Bapak bisa memberi argumen terhadap hal tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Wisam ya. Sebelum ke jawaban, kita sapa dulu Pak Bustami dari PSMIE Untan. Pak Bustami, apa masih ada? Oke, masih. Pertanyaannya. Masih ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya dari Pontianak, Pak. Tidak bisa ikut karena masalah pandemi, mungkin tak bisa ikut ke Malang, ke Pulau. Saya pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah berkaitan dengan pernyataan tadi itu, bahwa kita seringkali kalau kita bicara soal ekonomi itu rujukan kita kan kepada teori Adam Smith dan ke atasnya sini gitu kan. Nah, tapi saya juga kebetulan saya ini dari ekonomi Islam, Pak Prof. Dulu saya ekonomi satunya ekonomi pembangunan, S2-nya SD ekonomi perencanaan di UI. Itu Prof Ari Kuncharo itu dosen saya dulu di UI gitu kan. Nah, saya menemukan kegagalan menurut saya. Tahun 97 saya masuk di S2 UI, lalu saya mengazamkan diri saya untuk pindah, hijrah. Kan menurut saya ekonomi yang saya pelajari selama ini ternyata secara materialistis mungkin dia berhasil, tapi dia tidak berhasil mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan seperti itu. Kenapa demikian? Saya melihat bahwa fenomena-fenomena yang terjadi di dalam ekonomi, krisis ekonomi itu sebenarnya dari perilaku ekonomi kelas atas yang banyak mempengaruhi. Contoh saja di tahun 99 kita 98 itu krisis ekonomi kita itu kan sebenarnya krisis 6 pengusaha besar saja sebenarnya itu kan. Yang nanti kalau kita mau kembangkan lagi mungkin konglomerat seperti itu. Maka mereka lah sebenarnya yang krisis sebenarnya. Tapi ini justru kita terbawa-bawa ke dalam krisis global seperti itu di kalangan. Nah, sehingga saya di situ saya menilai bahwa dalam hal materialistis mungkin ekonomi konvensional itu berhasil, kemudian dalam hal moral itu sudah ditinggalkan aspek moralnya. Nah, saya lalu belajar ekonomi Islam. Sekarang saya belajar di UIN Ciputat. Saya menemukan buku Ibnu Khaldun, buku Mukaddimah, buku pertama Ibnu Khaldun dan Mukaddimah. Di sekitar halaman ke saya lihat bukunya. Di sekitar halaman ke 400 ya, halaman 450 dan 451. Buku itu mengatakan bahwa faktor penentu dalam proses produksi itu adalah pekerja. Pekerjalah yang menentukan proses produksi. Itu menurut saya bahwa Ibnu Khaldun ini kan hidupnya di 1336 sampai 1406. Itu jauh lebih duluan daripada Adam Smith. Dia sudah melahirkan, walaupun dia seorang filosof, tetapi dia ada mencetuskan filosofi ekonomi tentang tenaga kerja yang punya nilai yang ini. Nah, di ekonomi kita, tenaga kerja itu, di ekonomi konven itu tenaga kerja hampir-hampir ya dianggap inilah, kalau berbagi keuntungan misalkan kalau kita bicara soal profit siapa yang besar, biasanya pemilik modal yang besar mendapatkan marginnya. Sementara pekerja yang capek-capek di lapangan itu mendapatkan bagian terkecil. Nah, bagaimana Prof memandang hal ini? Kalau kita step back ke belakang tentang teori-teori yang dikembangkan oleh pakar-pakar sebelum Adam Smith itu. Karena Adam Smith sebelum menerbitkan The Will of Nation 1756 ada The Moral Sentiment yang terbitkan dia 1756 itu. Makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada 2 pertanyaan ya, yang nanti mungkin jika ada ketidaktepatan dalam saya menjelaskan kembali pertanyaan itu, nanti mohon yang bersangkutan baik Pak Wisam maupun Pak Bustami bisa menuliskan di chat room secara jelas nih. Khususnya yang kedua nih Pak Bustami ya, pertanyaan singkat di chat room supaya bisa terbaca. Yang pertama dari Pak Wisam tadi adalah mungkin nggak sebetulnya ekonomi kapitalis, sosialis
itu dipakai secara bersama-sama. Jadi tidak perlu saling dipertentangkan. Itu seperti apa, Prof? Ya mungkin ada ekonomi yang lain lagi selain dua tadi, itu semuanya bisa berjalan bersama-sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah mungkin jika suatu teori itu dihasilkan di suatu daerah menyesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya. Sehingga teori itu harusnya memang sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayahnya itu, supaya apa yang disampaikan oleh teori itu memang betul-betul ada realitanya. Karena memang sesuai dengan karakteristik dari masyarakat di daerah itu di mana teori itu dihasilkan. Nah, sementara itu dulu, Prof, dari pertanyaan dari Pak Wisam tadi. Ya, terima kasih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi menurut saya sudah jelas bisa nangkap. Yang kedua, mungkin nanti tadi yang terakhir tadi ya. Yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, antara katakanlah sosialis, kapitalis secara konsep, itu ekstrim kiri dan kanan, Pak. Itu secara konsep, Pak. Secara konsep. Jadi kalau individualisme yang ekstrim, ya tadi. Ya, kemudian kalau sosialisme yang ekstrim, ya tadi. Teorinya seperti itu landasan. Cuma memang dalam praktek itu tidak ada yang ekstrim, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang ekstrim. Ya. Nah, yang tidak ada yang ekstrim itu berarti sebenarnya prakteknya Bapak Ibu itu adalah campuran. Campuran antara misalnya dua ekstrim tadi. Kan biasa ya di ekonomi itu kalau membuat teori kan biasanya kan ekstrim, pasar persaingan sempurna. Tapi faktanya nggak ada. Ya, datanya nggak ada. Oke. Nah, tetapi gini, meskipun tidak ada yang ekstrim, ada campuran, tetapi campuran itu ada yang campurannya nggak sama kemudian di tengah-tengah, nggak begitu, Pak. Dalam prakteknya ada negara yang campuran tidak 100%, tapi sebenarnya dia itu dekat ke individualisme. Nah, tetapi ada negara yang sama-sama kapitalis, tapi prakteknya itu lebih condong ke sosialisme. Nah, dalam literatur biasanya kalau untuk saat sekarang yang ekstrim individualisme itu prakteknya di Amerika lebih egois. Nah, kemudian kalau di belahan lain yang kapitalisme itu tidak ekstrim, agak mendekati sosialis, itu di Eropa Barat. Tetapi di Eropa Barat sendiri sebenarnya di dua kubu, Pak. Ada Eropa itu adalah Inggris dan segala macam itu yang Eropa daratan. Kemudian ada Eropa Skandinavia, Norwegia, Swedia, Islandia dan segala macam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kalau yang di Amerika itu lebih dia condong ke individualisme. Tetapi kalau yang Skandinavia itu lebih condong kepada sosialisme. Nah, di antara duanya itu kemudian ada Eropa Barat. Nah, kemudian hasilnya apa Bapak Ibu sekalian? Hasilnya adalah kalau ke kapitalisme itu adalah kemudian ukurannya itu pertumbuhan dan income per kapita, sementara kalau sosialisme itu pemerataan. Jadi bukti-bukti bahwa Eropa Barat itu lebih merata daripada di Amerika. Tetapi di Eropa Barat, jika dibandingkan dengan Skandinavia, Skandinavia itu lebih baik pemerataannya daripada ke Barat. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di dunia ini kalau kita bicara praktek, ya itu memang pada dasarnya adalah sistem ekonomi prakteknya itu adalah ya ada yang condong ke sini, cuma secara konsep tadi saya katakan yang full kapitalis itu adalah individualisme yang katanya manusianya terisolasi, atomisme, tapi yang sosialisme itu adalah individu tidak ada, tapi semuanya lah jadi menyatu seperti itu. Jadi itu Pak, yang pertama. Terus kemudian begini, kalau tidak salah yang kedua, apakah teori itu tidak disesuaikan dengan karakteristik?
Makanya kan secara metodologi begini Pak, membuat teori itu harus memahami faktanya, ya, memahami faktanya. Oleh karena itu, ketika kita sudah bisa menangkap faktanya, maka harapannya teorinya bisa menjelaskan fakta. Kan teori itu tujuannya menjelaskan fakta. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka mestinya adalah untuk supaya tadi teorinya itu sesuai dengan karakteristik di mana akan diterapkan, maka mestinya adalah teori itu dibangun berdasarkan fakta di wilayah itu. Ya, makanya kan dalam konsep filosofis ini kan ya ontologis mendahului epistemologis. Jadi nanti kalau kita mendefinisikan faktanya salah, ya otomatis nanti teorinya salah. Nah ya, nah oleh karena itu apalagi kalau misalnya kita membedakan ekonominya Papua pedalaman, ya, dengan ekonomi Tengger misalnya. Nah, jelas sekali Papua pedalaman ini dan Tengger di Bromo itu nilai-nilai sosialnya kuat sekali dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi. Sehingga kita tidak bisa menggunakan teori yang dilahirkan di negara barat untuk menelaah teori ekonomi yang ada di sini. Jadi mestinya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Munawar. Karena keterbatasan waktu, maka sesi pertanyaan kita tutup ya. Jadi ada beberapa hal yang coba ingin saya konklusikan dari diskusi hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan topik yang disampaikan oleh Pak Dirjen, yakni Prof. Haris Junaidi, yakni terkait dengan MBKM. Ya, MBKM karena tidak ada pertanyaan, tidak ada tanggapan, tentu saja topik ini nanti akan kita perdalam lagi di acara hari Jumat besok sore, khususnya terkait dengan workshop project based learning, di mana ini juga bagian dari aktivitas MBKM yang tadi disampaikan oleh Prof. Haris Junaidi. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Prof. Munawar mengenai keragaman cara dalam memandang ekonomi, nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa topik ini merupakan topik yang cukup berat ya. Tentu saja diskusi dalam durasi waktu yang sangat singkat itu tidak mungkin memberikan hasil yang maksimum ya. Oleh karena itu belajar memahami apa yang disampaikan Prof. Munawar ini serasa kita belajar di mata kuliah filsafat ilmu ekonomi yang itu harus kita pelajari minimal 1 semester ya. Nah, oleh karena itu nanti jika ada yang ditanyakan nanti bisa kita diskusi kembali khususnya dengan Prof. Munawar. Nah, namun dari apa yang beliau sampaikan tadi, sebetulnya yang kita coba konklusikan dari pemateri sebelumnya juga, maka sebetulnya kita ini sebagai dosen, sebagai ekonom, itu memang tidak boleh pesimis ya dalam menghadapi perubahan-perubahan saat ini terjadi, baik itu perubahan kurikulum, dari kurikulum yang selama ini kita jalankan ke MBKM, kemudian juga dari apa yang disampaikan Prof. Munawar tadi, ya, bahwa seringkali memang teori yang kita bangun itu biasanya dalam kategorinya gagal dalam menjelaskan fenomena yang terjadi. Nah, namun kita tentu saja tidak boleh pesimis ya dalam mengajarkan ilmu ekonomi kepada mahasiswa kita supaya visi 2045 Indonesia unggul itu tetap bisa kita wujudkan bersama-sama. Mungkin itu konklusi dari kita diskusi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sebelum saya tutup, ini ada titipan dari panitia. Malam ini acaranya adalah gala dinner bertempat di ruangan ini. Kita mulai pukul 18.30. Nanti kami juga menyediakan elektron, sehingga nanti Pak Nerobi ini wajib menyanyi ya Pak. Kemudian Pak Fit juga wajib menyanyi mewakili Universitas Indonesia. Kita akan laporkan ke Prof. Ari dan juga Pak Teguh ya, bahwa perwakilannya sudah menyanyi di sini. Dan juga kawan-kawan dari UNS, ada Bu Ais, ini penyanyi handal kita ini. Ada Mbak Sela juga nanti malam harus hadir dan memberikan suaranya ya ke kita semua. Nah, jadi itu acara kita malam ini. Dan untuk besok masih banyak lagi kegiatan yang akan kita lakukan, yakni kongres di pagi hari.
Tadi ada titipan juga dari panitia, mohon silahkan mengisi kuesioner mengenai pencalonan ketua siapa yang dicalonkan supaya malam ini bisa kita rekap dan besok kita bisa diskusikan di kongres. Dan pada siang hari setelah Jumatan, insya Allah kita lanjut ke workshop project based learning ya. Dan ini merupakan kegiatan yang sangat menarik bagi kita di era MBKM ini. Dari saya sebagai moderator, saya akhiri. Terima kasih Prof. Munawar atas waktu dan materi serta jawaban yang disampaikan. Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu bisa langsung istirahat, kembali ke kamar masing-masing, kemudian